para pelajar Surabaya dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Anak-anakku dimanapun kalian berada, ketika kita menghadapi musibah hari ini, yaitu pandemi COVID-19, maka salah satu cara untuk menghindarinya atau mencari solusinya adalah dengan kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tahu, kita harus paham makna dari beriman tersebut. Jadi beriman itu berasal dari kata dasar iman. Itu beriman itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan. Artinya percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tergantung yang diimani. Kalau yang diimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata itu kita rangkai menjadi percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, yang satu, yang tidak ada duanya, yang merajai semua alam semesta ini, yang memiliki 99 nama yang nanti akan kita pelajari. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik kita itu adalah wujudnya kita itu. Dan jadi wujudnya kita, wujudnya alam semesta ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ceritanya ada produk tapi tidak ada produsennya. Itu sudah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada produk mebel misalkan, maka otomatis itu menunjukkan bahwa ada tukang-tukang yang bekerja di sana. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita sering mendengar istilah itu. Jadi Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma itu adalah bahasa Arab yang berasal dari kata ismun. Ismun itu satu, kalau asmaun itu beberapa. Jadi al-asma itu bentuk jamak dari ismun. Ismun itu artinya nama, kalau asmaun itu nama-nama. Kemudian disifati dengan al-husna. Al-husna itu artinya yang bagus atau yang baik. Jadi berasal dari kata bahasa Arab juga, hasan, ahsan, husna. Jadi al-asmaul husna artinya nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah dari Asmaul Husna itu ada 99, yaitu dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya sampai As-Sabur. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik
Oleh karena itu berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman mi'atan illa wahida man ahsoha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhala jannah. Barang siapa yang hafal dengan nama-nama tersebut, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari Asmaul Husna tersebut secara sebagian atau tidak secara total. Jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', yang keempat Al-Basir. Mari kita ikuti pembelajaran tentang keempat nama-nama tersebut dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku dimanapun kalian berada, kita awali dengan Al-Alim. Jadi Allah itu salah satu namanya adalah Al-Alim. Artinya Allah Maha Mengetahui. Dalam bahasa Indonesia, istilah Maha itu menunjukkan tingkatan yang tertinggi. Jadi kalau ada istilah murid di SD namanya siswa atau pelajar, SMP siswa namanya, SMA siswa. Adapun kalau sudah masuk di perguruan tinggi, itu sudah berganti nama menjadi mahasiswa. Jadi siswa yang paling tinggi. Pun dalam istilah Maha Mengetahui itu juga menunjukkan bahwa zat yang paling tahu segala sesuatunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahunya hanya sedikit sekali. Kalau Allah mengetahui total mulai awal sampai akhir, karena pencipta itu pasti mengetahui apa-apa yang diciptakannya. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sebagai wujud kita menerapkan atau menjiwai kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti juga Allah Maha memiliki ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Kita juga diberi perintah untuk belajar, tidak ada hentinya. Istilah sekarang long life education, belajar sepanjang hayat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah ilmu minal mahdi, semenjak digendong oleh orang tua kita, ilal lahdi, sampai hayat sudah tidak dikandung oleh badan ini, sampai ajal menjemput kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewajibkan kepada umat Islam untuk belajar. Beliau bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Hadis lain juga mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka sarannya adalah ilmu.
Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Dipertegas kembali, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan menggunakan ilmu. Oleh karena itu kita diberi kesempatan yang luas untuk menuntut ilmu, jangan disia-siakan. Ilmu apapun silahkan dipelajari, sejauh itu baik, sejauh itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Kholiknya, mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Anak-anakku dimanapun kalian berada, yang kedua adalah Al-Khabir, Allah Maha teliti. Jadi semua hal yang ada di dunia ini, semua yang diciptakan oleh Allah itu sudah pasti berada di jangkauannya. Artinya tidak ada yang di luar jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk virus-virus yang hari ini berkembang, virus corona, itu juga tidak lepas dari jangkauan atau ketelitian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam menghadapi pandemi ini, kita juga jangan sampai lupa daratan, jangan sampai meninggalkan pemilik dari virus itu sendiri. Kita harus bisa mengambil hikmah adanya virus ini. Saya yakin ada manfaat yang akan kita dapatkan. Penerapan dari kita mengetahui bahwa Allah Maha Teliti, kita juga dituntut untuk menjadi manusia yang teliti. Teliti dalam segala hal. Kalau di sekolah kita sudah diajarkan untuk teliti, misalkan diberi tugas tertentu, kita kerjakan dengan teliti, kemudian dikoreksi oleh Bapak Ibu guru dengan teliti, itu hanya langkah awal, karena kehidupan kita itu masih panjang. Jadi bangku sekolah itu hanya sementara, bangku sekolah itu hanya modal awal saja. Nanti ketelitian yang sudah diajarkan di sekolah itu bisa kita terapkan nanti kalau sudah di dunia kerja, yang menjadi misalkan bekerja di bank atau bekerja di lain yang menuntut ketelitian, maka dengan teliti ini kita bisa mendapatkan karir yang lebih baik atau lebih bagus.